yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang beragam. Kehidupan sosial beragama hendaknya tidak terselisih satu sama lain dan mestinya terintegrasi. Kelenteng ini berdiri tahun 1870. Semenjak tahun itu, ya, nenek moyang kita pun sering melakukan kegiatan bermasyarakatan, juga kegiatan merayakan Imlek, merayakan upacara rebutan, merayakan acara kue bulan. Ini rutin tiap tahun, setiap tahun mesti ada. Jadi masyarakat Tegal ini, khususnya masyarakat Tionghoa, itu kurang lebih berjumlah 5.000. Itu aja menyebar di berbagai tempat di Kabupaten Tegal. Misalnya di kota, di perumahan, atau di desa-desa, itu menyebar. Suku Tionghoa itu sebetulnya sudah melakukan asimilasi dari zaman dahulu. Mungkin dari mbah saya atau di atasnya mbah saya juga, itu sebetulnya sudah ada. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa terpisah, itu tidak ada. Ya, jadi sudah baur, sudah menyampur. Imlek itu macam-macam, juga mengucapkan, terutama tahun-tahun yang lalu itu merasa diberi keberkahan, ya, kesehatan dan lain-lain. Imlek juga pada waktu kita kecil itu pakai pakaian baru-baru, senang sekali dibelikan pakaian baru. Untuk kegiatan Imlek, cara di kelenteng itu bersih-bersih ruangan, juga cuci-cuci benda-benda pusaka maupun patung-patung banyak itu kita mandiin. Kemudian setelah itu kita tentunya melaksanakan silaturahmi kepada orang tua. Juga kita nyekar bunga-bunga ke makam leluhur. Setelah itu juga kita mengadakan acara lagi kedatangan dewa-dewa. Karena pada waktu tanggal 24 kan terbang. Tanggal 4-nya itu dewa-dewa akan datang. Kita sambut. Kita mengadakan upacara sembahyang. Setelah kita mengadakan upacara sembahyang, tentunya masyarakat, umat dan simpatisan itu berdoa, minta diberi keselamatan, diberi berkah, ya. Karena tahun-tahun yang lalu kan sudah dilindungi, tahun ini pun juga minta dilindungi juga. Kalau kita nyebut dulu Gotong Tepekong, itu diarak di Kota Slawi ke 4 penjuru. Kita mengadakan acara Gotong Tepekong pun siapapun silakan untuk memikul, meminta berkah, minta selamat. Jadi acara ritual ini bukan untuk keturunan saja, tapi untuk semuanya. Membangun masyarakat terdidik dan umat beragama yang berpikiran terbuka merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dari toleransi. Pada waktu Pak Gus Dur menjabat sebagai presiden, kalender Imlek disahkan bahwa Imlek diresmikan jadi hari libur nasional. Ya, harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Tegal, persatuan dan kesatuan perlu kita jaga kelestariannya, Pak. Jadi kita seterusnya harus begitu, ya, harus membaur, nyampur. Jadi itu diharapkan oleh kita semua. Toleransi merupakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya peringatan Imlek ini memang budaya mungkin yang disebut daripada orang-orang Tionghoa, tapi pada prosesnya dan teknisnya, kayak kemarin waktu hari Minggu ada bersih-bersih altar, itu kami dibantu kurang lebih 12 personil dari Kodim. Kami dapat tembusan dari bagian Kodim untuk diperbantukan dari Banser dan Kokam untuk ikut membantu, misalkan pengamanan di depan atau mungkin pas acara kirap itu juga mereka mungkin ikut memikul tepekong. Tujuan daripada yayasan ini sebisa mungkin itu selalu memupuk silaturahmi dengan lintas agama yang ada di Kabupaten Tegal. Pada dulu pernah bahwa gedung di sebelah selatan ini pernah dijadikan kantor daripada FSN, Forum Silaturahmi Nusantara. Misalkan ada acara kemarin kirap merah putih yang diselenggarakan oleh Habib Lutfi, kami juga berpartisipasi di situ. Yang sekarang sudah ada wadah buat kepemudaan itu adalah latihan barongsai dan liong. Anak-anak muda yang ikut tidak terkhususkan bahwa harus warga keturunan, juga mungkin ada yang dari beragama Muslim, agama Kristen dan lain-lain. Dan itu boleh dinikmati secara umum. Prestasi yang pernah didapatkan di kelenteng Hoki Kiong ini barongsai, waktu itu pernah peringkat 2
piala bergilir. Jadi harapan kami dari Yayasan Adi Dharma Selawi bahwa perayaan Imlek ini tidak dikhususkan untuk masyarakat Tionghoa. Tujuannya untuk mengajak kaum-kaum milenial, entah itu dari yang keturunan Tionghoa atau mungkin yang dari masyarakat Kabupaten Tegal, bahwa ada loh budaya Tionghoa ini yang mungkin beridentik dengan merah atau mungkin lampion, itu bahwa ada di Kabupaten Tegal yang selalu diadakan rutin oleh kelenteng Haudiong ini. Ikut ke sini karena main barongsai, terus ditarik sama ketua yayasan, suruh kerja jadi admin yayasan. Mereka nggak membeda-bedakan kita dari suku apa, dari ras mana, dari agamanya apa. Kalau ada hari-hari besar itu biasanya di depan dari sini bikin banner ucapan gitu, terus kadang melibatkan toleransi agama-agama lain ikut gabung di kepanitiaan. Terus kalau ada event makan yang halal sama yang non halal itu dipisah. Menurut saya komunitas Tionghoa di Kabupaten Tegal sini itu toleransinya cukup tinggi. Kalau ada acara di kelenteng sendiri atau di luar, gak harus Tionghoanya gitu. Umum juga boleh bergabung. Pemain barongsai di sini dari agama lain juga ada. Dengan segala keberagamannya, tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang terjadinya toleransi. Awal mulanya itu saya tertarik dengan kesenian barongsai ini. Lalu saya bertemu dengan satu teman saya. Cara masuknya gimana sih? Tanya-tanya dulu, kegiatannya tuh apa aja, latihannya itu apa aja. Katanya gini, ke kelenteng aja nanti sekalian wawancara, terus sekalian pendaftaran aja gitu. Kalau minat ya masuk, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Datanglah ke kelenteng, atur jadwal sama pelatih, ditanya-tanya, terus masuk. Pertamanya itu belajar musik. Ya musiknya itu pertamanya kenceng, kenong, sama tambur. Setelah belajar itu, belajar liong kalau enggak barongsainya. Latihan fisiknya itu kayak lari, push up, sit up, split. Di sini kan yang ikut barongsai bukan cuma agama tersebut. Jadi ada yang Islam juga banyak sekali gitu. Terus kita itu nggak beda-bedain semuanya. Kita tuh ngerangkul jadi satu toleransinya. Kalau misalnya lagi latihan gitu, kan masuk waktu asar. Kan latihannya dari siang sampai sore. Masuk waktu asar, kita berhenti. Sikap dari merekanya itu sangat-sangat terbuka sekali karena menjunjung tinggi tingkat ketoleransinya. Harapan saya tentang toleransi agama itu saling merangkul aja walaupun berbeda-beda agamanya. Terus jangan saling membuli gitu kan.